Pemirsa, berikut kita simak wawancara eksklusif kami bersama Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan PKH Kementerian Pertanian Republik Indonesia, Iketut Diarmite, dengan topik Dirjen PKH akan tingkatkan bantuan bibit ternak untuk mengentaskan kemiskinan. Om Swastiastu. Salam Indonesia, pemirsa, apa kabar Anda? Kembali berjumpa dalam program wawancara eksklusif, dan kali ini bersama saya Jero Jemiwi, dan di sebelah kanan saya sudah hadir Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Republik Indonesia, Bapak Dr. DRH Iketut Diarmite MP. Rahajeng, Pak Dirjen. Om Swastiastu. Becik. Nggih. Nah, niki pemirsa, Pak Ketut tentunya adalah putra Bali yang saat ini kebetulan bertugas di kancah nasional. Jadi ini cakupannya sudah nasional. Ya. Nah, Pak Dirjen, terima kasih waktunya untuk bisa berbincang langsung. Ya. Kita kebetulan berada di akhir tahun, ya. Dan kalau kita flashback lagi sepanjang 2018, apa yang sudah Pak Dirjen lakukan bersama tim kaitannya dengan peternakan dan juga kesehatan hewan ini, Pak? Baik, terima kasih. Para pemirsa dan kawan-kawan seluruh inseminator, seluruh peternak yang sangat saya hormati. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Salam. Pertama saya ucapkan selamat Hari Raya Natal dan Tahun Baru bagi yang melaksanakannya. Dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan program-program yang telah dilakukan dan yang akan dilakukan oleh Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian. Nah, yang telah kita lakukan tentu bagaimana penguatan pemanfaatan asupan protein hewani pada masyarakat kita. Nah, itu sebenarnya. Kemudian apa yang harus kita lakukan? Ya, kita lakukan bagaimana meningkatkan populasi, meningkatkan kualitas produksi, kemudian meningkatkan pakan dan air yang digunakan oleh masyarakat peternak kita. Kemudian bagaimana kita bisa mengendalikan penyakit. Nah, itu sebenarnya kuncinya sangat simpel gitu. Syarat-syaratnya sangat simpel. Nah, ketika ini kita lakukan dengan penuh integritas dan komitmen diri, saya yakin kita akan bisa meraih. Terbukti bahwa sekarang ini kita sudah mampu mengendalikan penyakit avian influenza atau high grade pathogenic avian influenza. Nah, itu adalah penyakit yang sangat zoonosis ke manusia, dan luar sudah mengakui bahwa langkah-langkah kita membangun kompartementalisasi di Jawa sampai hari ini sudah hampir sekitar 141 kompartemen yang telah kita bangun untuk mengeradikasi atau mengendalikan penyakit ini. Dan setelah diuji oleh Jepang, gitu, oleh expert dari Jepang, di assessment bahwa cara-cara kita itu telah lulus sensor gitu. Artinya dari segi teknis itu kita memang sudah diakui oleh Jepang, sehingga dengan demikian hal-hal inilah yang menyebabkan ekspor baik unggas maupun produk unggas kita bisa diterima di luar negeri, termasuk ekspor exchange egg, jadi telur berembrio kita, kemudian ke Myanmar, DOC kita ke Timor Leste, kemudian ada juga ke Vietnam, kemudian produk unggas kita ke Jepang. Sudah ada beberapa negara. Kemudian kambing dan domba kita sudah merambah ke Malaysia dan Timur Tengah. Ini adalah suatu hal yang sangat menggembirakan bagi saya, karena dengan demikian pendapatan petani kita akan menjadi meningkat gitu. Jadi itu yang saya raih selama ini dengan bersungguh-sungguh dengan kawan-kawan di lapangan, agar benar-benar dunia peternakan ini mewarnai gitu kemajuan kepertanian kita.
Baik, ini Ya. Pak Dirjen berarti secara angka ekspor ini ada peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya. Iya, gitu ya? sangat ada dan sangat signifikan. Sangat signifikan. Ya. Baik, kalau kembali di tahun 2018 ada beberapa hal yang sudah Pak Dirjen lakukan. Salah satunya tadi pengentasan salah satu penyakit yang Ya. luar biasa dan sudah ada hasilnya. Ya. Dunia pun sudah mengakui. Ya. Dan ada hal-hal lain mungkin yang telah dikerjakan dan yang menghadapi kendala. Tentu Sebenarnya mudah. saya terus terang saja bagaimana kita bisa mengendalikan penyakit ini ya. Ya. Karena terus terang negara-negara luar itu sangat strict dengan penyakit Ya. terkait dengan melindungi masyarakat mereka kan. Betul. Nah, kalau kita tidak pintar mengelola penyakit ini, mengendalikan penyakit ini, produk kita nggak ada artinya di luar negeri, gitu. Nah, dengan pintar kita mengelola ini, sehingga trust dari luar negeri itu bisa kita terima, gitu. Karena ini tidak bisa main sogok soal ini, gitu. Mereka sangat strict, gitu. Dan kita bersaing dengan dunia luar terkait dengan kualitas produk, kemudian daya saing. Gitu. Di situ permasalahan kita. Nah, untuk itu khusus Bali gitu, karena saya kebetulan saya putra Bali gitu ya. Bali. Saya sebenarnya bagaimana secepatnya bisa membebaskan penyakit-penyakit yang dapat mengganggu dunia peternakan di Bali gitu. Terutama salah satu misalnya penyakit jemberana ya. Penyakit jemberana ini waktu saya jadi kepala BPPT di sini saya sudah program untuk pembebasan. Pembebasan, saya ajak para expert untuk membebaskan itu, dan sampai hari ini saya kira Kepala Balai Besar Veteriner Denpasar sekarang dengan dinas-dinas itu sudah melakukan kerjasama yang sangat baik ya. Mudah-mudahan 2019 akhir kita bisa bebaskan, declare gitu. Karena untuk ini juga untuk penyakit jemberana. Lalu saya terus terang saja juga ingin bagaimana membebaskan penyakit rabies dari Bali ini. Karena ini sangat penting bagi saya, walaupun dari segi bisnis gitu ya, ini tidak terlalu menguntungkan gitu. Tetapi dari segi kerugian Bali akibat adanya penyakit zoonosis ini tentu akan sangat mempengaruhi pariwisata gitu. Karena Bali itu terus terang saja bagi saya yang bisa dijual paling layak ya pariwisatanya gitu. Karena di sini tidak ada pabrik-pabrik, tidak ada tambang. Di sini hanya ngandalin pariwisata gitu. Kemudian culture, ya kan? Nah, ini bagaimana sekarang agar orang luar ini dapat berwisata ke Bali, baik tamu domestik maupun tamu mancanegara itu merasa nyaman dan aman dia ada di Bali. Tidak perlu takut. Tidak perlu takut rabies. Dan satu-satunya jalan ya kita bagaimana memberantas secepatnya rabies ini gitu. Karena terus terang saya melihat kan program ini kita sudah lakukan hampir 10 tahun ya. 10 tahun. Bagi saya itu Pak, ya continue. Bagi saya itu sudah cukup gitu. Cukup lama kita melakukan perlakuan terhadap rabies Bali ini. Maka untuk tahun 2009 saya akan ajak seluruh dinas yang ada di Bali, termasuk Balai Besar Veteriner Denpasar ini, untuk bagaimana membuat suatu program yang terstruktur ke arah pembebasan. Karena terus terang waktu saya tinggalkan Bali ini tahun 2015 sebenarnya titer seropositif terhadap rabies itu sebenarnya tinggal 5% yang kasus itu. Kalau angka saat ini Pak di akhir 2018? Nah, di sini saya melihat banyak diganggu oleh kegiatan-kegiatan yang teknis gitu ya. Misalnya seperti lambatnya pengadaan vaksin gitu, itu kan sangat ya bagi saya tidak masuk akal gitu. Tidak masuk akal karena kalau sama dengan orang kena rabies lambat mengobati kan fatal gitu. Artinya ini tidak, bagi saya itu alasan yang tidak bisa saya terima gitu. Karena apapun ini kalau sudah sifatnya kritikal gitu, apapun ini tidak boleh main-main ini gitu. Harus benar-benar dilaksanakan sehingga dengan demikian eksekusinya jelas gitu. Baik, saya kira gitu. Ini menarik sekali. Dan kalau di awal tahun lalu kita juga sudah sempat wawancara ya. Dan saat itu ada Bapak sebutkan
ada Otsus Siwab. Otsus Siwab. Ya, saya ingin Pak Dirjen kembali menceritakan kepada kita semua, kepada masyarakat tentunya, Otsus Siwab ini seperti apa. Jadi dari awal tahun ada tentu penetapan target-target, dan sekarang kita berada di akhir tahun, nih kita evaluasi Pak target yang sudah tercapai. Sebenarnya ya terima kasih ya kepada Wali TV yang telah mewawancari saya, dan saya mendapat kesempatan untuk menyampaikan hal ini kepada publik gitu ya. Bahwa Otsus Siwab ini adalah program upaya khusus sapi indukan wajib bunting ya. Artinya awalnya kita berpikir sebenarnya kan bagaimana petani-petani kita itu beternak itu sebagai sambilan gitu ya. Sambilan, dan bagaimana sekarang kita bisa merubah yang sambilan itu supaya profit gitu. Profit. Karena dulu petani kita mempunyai sapi bunting atau tidak bunting dia tidak peduli. Tidak ada bedanya. Tidak ada bedanya. Saya tidak peduli. Yang penting nanti anak saya butuh uang, ada uang. Bisa dijual. Bisa dijual gitu. Sekarang jangan dikasih begitu. Pokoknya sekarang sapimu itu pelihara 2 harus jadi 3, pelihara 3 harus jadi 4 gitu. Ya. Jadi harus profit gitu. Nah ini untuk itu kita harus intervensi mereka. Kita harus awareness mereka bahwa ini untung ruginya ketika dilakukan Otsus Siwab. Ya. Nah untuk men-trigger itu kita memang harus mengintervensi dengan misalnya sperma yang bagus untuk sapi dengan kualitas yang baik, diberikan gratis gitu. Artinya gratis semua. Jadi masyarakat hanya melaporkan bukan hanya melaporkan, dia hanya menyiapkan sapinya. Nanti petugas kita ke sana sudah didata oleh masing-masing kabupaten. Kemudian berapa target di sana, berapa sapi betinanya, berapa yang siap bunting. Dan bila perlu kita lakukan dengan penyerentakan birahi dengan menggunakan hormon. Kemudian mengelola bagaimana gangguan reproduksi yang terjadi, karena banyak sapi Bali misalnya dia sudah darah atau seharusnya bunting kok nggak bunting-bunting. Berarti di sini kan ada gangguan reproduksi. Nah ini memaksimalkan itu. Kemudian dari hasil itu sangat signifikan. Petani sangat bersemangat dan para inseminator juga sangat semangat. Karena petani tidak usah bayar, inseminator yang kita bayarin. Kemudian hasilnya pelapornya lewat Isiknas. Artinya begini, saya tidak akan mungkin ditipu oleh inseminator saya, karena setiap straw yang saya berikan itu ada kode tersendiri. Jadi misalnya seorang inseminator jadi dia tidak akan mungkin dapat 10 ngaku 20, karena nomor serinya saya catat dengan baik gitu. Jadi di situ dan dilaporkan pihak online. Jadi untuk validitas data, jadi saya menggunakan sistem informasi kesehatan hewan nasional. Jadi itu yang sebenarnya yang kita lakukan agar benar-benar hasil ini kita bisa percayai dengan validitas hasil gitu. Nah ini rata-rata peningkatan populasi kita naik sekitar 1.300.000 ekor kelahiran padet. Nah kalau dipresentasikan sekarang kalau di 17-18 kita tidak kurang dari 2.600.000 sapi yang lahir. Nah kalau harga sapi itu sekitar 8 juta bibitnya itu per ekor gitu ya, kali 2.600.000 gitu, itu tidak kurang dari 21 triliun angka yang dapat. Padahal dalam 2 tahun itu saya dikasih cuma 1,4 triliun. Berarti sudah surplus itu. Artinya surplusnya sudah demikian. Artinya kita bisa cross check, mengolah di harga padet dimasukkan 5 juta, kalikan saja dengan itu. Nah walaupun ini sebenarnya uang-uang surplus ini kan ada di petani ya. Dengan demikian saya harap petani ini makin sejahtera gitu. Lalu bagaimana agar mereka bisa lebih sejahtera? Ya kita tetap berpikir bagaimana petik olah jual tadi itu. Bagaimana petani kita tidak hanya menjual sapi hidup keluar Bali, tetapi bagaimana dia bisa mengelola ini, dikelola dulu sebagai daging misalnya, sehingga menyerap tenaga kerja, keuntungan petani lebih banyak, kemudian dia tidak dirugikan oleh tengkulak-tengkulak itu. Gitu. Baik, itu tadi tentang Otsus Siwab ya. Kemudian ada juga program bekerja dan ada program peningkatan gen sapi. Boleh diceritakan itu Pak Dirjen? Jadi untuk program peningkatan
genetik sapi Bali itu ya, kita sapi itu misalnya. Itu sebenarnya kita kan dari hasil penelitian-penelitian itu kan dari PB terutama ya, mahasiswa di PB itu bahwa sapi Bali kita itu katanya tambah memendek dan tambah tingginya tambah rendah gitu. Jadi tambah pendek tambah kecil. Nah, tambah pendek tambah kecil. Itu karena apa itu, Pak? Itu karena inbreeding. Inbreeding. Jadi dia kawin dengan anaknya dengan ibunya gitu. Jadi tambah menyusut. Tambah menyusut dia. Berarti secara kualitas menurun. Menurun. Jadi secara genetik dia menurun. Nah, untuk itu kita carikan sperma-sperma yang dari golongan grade A gitu. Jadi petani itu tidak perlu lagi mengawinkan alam, dia harus diintervensi dengan sperma yang mempunyai kualitas yang bagus, sehingga nanti menurunkan anak-anak yang bagus gitu. Itu adalah salah satu program yang sudah dilaksanakan di 2019 kemarin. Ya. Baik. Nah, ini akan kita lanjut di 2019. Lanjut 2019. Karena ini terus terang saja saya melihat petani sangat tertarik dengan situasi ini, kemudian inseminator juga sangat senang. Baik. Nah, gitu ya. Nah, untuk ras-ras baru, kita sebenarnya berusaha untuk selalu mencari sebenarnya apa sih sapi potong Indonesia ini. Gitu. Karena kalau saya bilang sapi potong Indonesia ini adalah sapi Bali, itu sebenarnya plasma nutpah sapi Bali itu. Nah, saya sebenarnya ingin ke depan ini ada sapi potong Indonesia gitu. Misalnya seperti Belgian Blue yang sekarang kita temukan ini, sebenarnya kita khusus untuk dijadikan sapi potong. Kemudian mungkin nanti saya sudah diskusikan ini dengan para ahli ruminansia gitu ya. Bagaimana nanti terjadi breed baru khusus untuk sapi potong gitu. Bukan sebagai plasma nutpah. Jadi ini sajalah yang dipotong dan kemudian ini juga yang diekspor gitu. Sehingga dapat kualitas daging. Ya, sehingga kualitas dagingnya lebih baik. Nah, Belgian Blue ini mempunyai berat bisa sampai 1,6 ton per ekor. Jadi dagingnya sangat berotot, kemudian sapinya sangat indah gitu ya, menyenangkan bagi saya, dan menarik performanya gitu. Dagingnya juga kualitas dagingnya juga sangat kualitas ekspor gitu. Nah, ini juga kita ingin bagaimana mengembangkan sapi Wagyu. Sapi Wagyu dan Galaxian Blonde. Itu Galaxian Blonde ini asalnya dari Spanyol, dan kebetulan saya dulu ke sana, dan sekarang sudah berkembang sekitar 40 ekor di Jawa Barat. Baru provinsi Jawa Barat. Jawa Barat ya, dan hasilnya lumayan bagus. Nah, mudah-mudahan nanti ke depan nanti kita benar-benar mempunyai ikon sapi potong. Gitu. Karena kalau saya bilang sapi Bali itu sapi potong, sebenarnya dari segi numerasi gitu ya, nomenklatur, itu dia sapi plasma nutpah, bukan sapi potong gitu ya. Baik. Itu sebenarnya ya. Baik. Jadi kalau ke program bekerja tadi di 2018? Di 2018 ini sebenarnya program bekerja kita kan sebenarnya esensinya bagaimana kita sebenarnya ikut berkontribusi gitu ya. Melalui dunia peternakan untuk menurunkan angka kemiskinan yang ada di Indonesia. Ini kita karena kemarin ini kita mulainya di tengah jalan, gitu ya. Kita batasi dulu untuk 10 provinsi. 10 provinsi. Khusus untuk Dirjen PKH itu kalau tidak salah 6 provinsi ya. 6 provinsi karena di Kementerian Pertanian ada 10 provinsi. Kemudian hanya 10 juta ekor ayam, kemudian di Dirjen Peternakan diberikan tugas sekitar 6 juta ekor ayam untuk rumah tangga miskin yang benar-benar miskin sesuai dengan kriteria Depsos. Nah, kemudian di mana titik-titik itu yang akan diberikan juga diberikan referennya oleh Depsos. Artinya di sini sekian, di sini sekian, kita verifikasi. Nah, dari situ kita akan melakukan bantuan ke RTM itu. Dan itu sudah dilakukan. Dan itu sudah malah karena bantuan kita ada juga berupa ayam, ada juga berupa itik, ada juga berupa kambing. Jadi semua sudah, ayamnya ada yang bertelur, kambingnya ada yang sudah beranak gitu ya. Artinya mudah-mudahan program ini benar-benar di tahun 2009 dapat dirasakan oleh petani miskin kita gitu ya, RTM kita gitu.
Ini kalau kita tadi banyak berbicara tentang pencapaian Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan di 2018 bersama tim tentunya ya Pak. Dan ada beberapa kendala yang memang menjadi pembelajaran ke depannya tentunya untuk bekal menghadapi 2019. Nah, program unggulan Bapak di 2019 ini nanti akan lebih menitik beratkan kemana Pak? Sebenarnya kita tetap pada UPSUSIWAB dan bekerja ini ya, bagaimana membantu RTM miskin ini. Kemudian UPSUSIWAB ini, karena terus terang saja kita mempunyai impian, gitu. Mempunyai impian. Bagaimana ke depan ini Indonesia ini menjadi lumbung pangan dunia, gitu ya, lumbung pangan dunia. Karena letak geografi Indonesia ini sangat bagus. Ya kalau belum lumbung pangan dunia, lumbung pangan Asia lah, kan begitu ya. Nah untuk itu peningkatan populasi itu sangat penting. Lalu bagaimana caranya? Satu, dengan UPSUSIWAB. Dua, dengan mendatangkan indukan. Tiga, dengan melarang pemotongan betina produktif. Karena dengan pemotongan betina produktif itu mesin-mesin penghasil sapi kita terpotong dengan sia-sia. Ya. Nah ini sampai kita kerjasama dengan Baharkam dari kepolisian untuk mengawasi ikut tentang RPH yang ada. Saya melihat pengawasan yang kita lakukan dengan Baharkam itu hasilnya sangat signifikan. Pemotongan sangat menurun di RPH, itu sangat menurun, kemudian hasilnya sangat nyata gitu. Jadi saya kira itu yang perlu itu kita. Diteruskan Diteruskan ya. Ada hasilnya dan ada hasilnya ya. Jalan ya. Baik, kalau berbicara nih Bapak kebetulan putra Bali, kita kembali sedikit memperdalam tentang sapi Bali yang tadi saya menarik sekali karena kenapa? Ternyata secara kualitas itu menurun ya Pak ya, dan ini akan menjadi perhatian. Kemudian kita juga mendengar Pak akan ada investasi PMA. Nah kaitannya ini seperti apa Pak ke depannya? Jadi begini, sebenarnya masalah penurunan kualitas ini kita kan sebenarnya sudah lakukan tindakan seperti lakukan IB, inseminasi buatan dengan sperma yang kualitas A gitu untuk sapi-sapi kita. Nah ini hasilnya sudah mulai ada kelihatan yang sangat signifikan yang dilakukan oleh kawan-kawan di Dinas Bali. Tapi kita kan tidak boleh cepat puas ya. Artinya saya menginginkan bukan ada 700.000 sapi di Bali, tetapi bagaimana 1 juta sapi. Kan harus begitu ya. Nah ini perlu terobosan-terobosan yang perlu kita sampaikan. Nah untuk itu di samping populasi harus kualitas gitu. Bagaimana kualitas? Kualitas. Sehingga dengan demikian nanti saya berharap dengan bebasnya penyakit jemberana di Bali ini, bibit-bibit ternak yang ada di Bali ini bisa keluar dengan legal gitu, bukan dengan ilegal. Karena dengan demikian itu merupakan keuntungan bagi petani, keuntungan PAD bagi pemerintah daerah, kemudian sapi Bali bisa kemana-mana tanpa membawa penyakit. Karena terus terang saja sapi Bali ini kan di samping sekian keistimewaannya gitu ya. Misalnya dia tingkat fertilitasnya sampai 95%. Warna dagingnya merah, sangat menggiurkan gitu ya. Kemudian bentuk sapi Bali itu indah, ada hitam, kemudian pantatnya putih gitu ya. Tapi dia juga mempunyai suatu penyakit yang tidak dimiliki penyakit sapi lain. Misalnya penyakit jemberana, itu tidak penyakit ini tidak mau ke sapi lain kecuali sapi Bali. Hanya sapi Bali. Jadi seolah-olah ini penyakit kutukan gitu. Nah, jadi ada tugas ini Pak di 2000. Ya, nah ini sebenarnya yang terus terang. Kemudian sapi Bali ini juga paling takut dengan domba. Ya, paling takut. Karena kalau dia dekat dengan domba gitu. Karena domba ini sebagai virus associated, jadi dia mencetuskan penyakit yang namanya malignan catarrhal fever. Hanya dengan dekat saja? Dekat saja. Tapi kalau dekat sekali mungkin nggak apa ya. Tapi kalau bergaul dia lebih dekat, itu ya pasti kena dia. Karena di situ akan tercetus penyakit. Nah untuk itulah di daerah Jawa misalnya, yang banyak ada domba, tidak boleh pelihara sapi Bali. Jadi saya ini perlu juga saya sampaikan kepada masyarakat di Jawa gitu ya. Bahkan banyak yang tertarik melihara sapi Bali. Pak, saya inginnya sapi Bali. Saya inginnya gini. Oh, di situ banyak domba. Gitu. Nggak memungkinkan. Ya, tidak memungkinkan. Nah, makanya
Orang Bali juga begitu, Pak. Saya juga ingin pelihara domba loh. Di sini pelihara sapi Bali. Yang kan nggak boleh pelihara domba. Kalau pelihara domba, dombanya hidup, sapi Balinya yang habis gitu. Jadi ini yang perlu kita diyakini dan bisa dimengerti oleh petani-petani kita. Contoh lagi, Belgian Blue. Banyak sekali orang suka Belgian Blue. Tapi sebenarnya di Bali ini kan tidak boleh memelihara sapi di luar sapi Bali. Nah, itulah tugas berat dari petani kita sebenarnya. Karena mereka juga kan ingin sebenarnya breed yang bagus ya, selain di luar itu. Tetapi karena kita ditugasin ini, sekarang bagaimana kita memikirkan nilai NTP dan NTUP petani kita? Kita sudah tugasin dia jaga, tapi kita tidak bisa memberikan suatu insentif yang dapat menguntungkan mereka sebagai petani. Nah, ini yang perlu kita pikirkan, makanya dengan adanya RPH, dengan adanya investor terkait dengan Bali Beef misalnya ini sangat menguntungkan peternak kita di Bali. Jadi mungkin itu. Baik, jadi kedepannya di 2019 seperti itu, Pak. Ya. Baik, Pak Dirjen, terakhir apa harapan Pak Dirjen menghadapi 2019 yang tadi ada beberapa PR bawaan dan ada beberapa prestasi yang akan diteruskan kembali. Harapannya apa, Pak? Jadi harapan saya kepada seluruh kawan-kawan di lapangan ya, terutama dari dinas, dari inseminator, peternakan ini sebenarnya dunia yang sangat indah gitu, sangat indah, kemudian sangat menopang ekonomi keluarga. Jadi kita tidak boleh mundur. Saya kira sekarang ini fakultas-fakultas peternakan, fakultas kedokteran hewan, mahasiswanya makin banyak. STPP masalah membludak orang sekolah di sana, itu menunjukkan bahwa interest orang ke peternakan sudah meningkat gitu. Dari situ saya melihat bahwa interestnya sudah meningkat. Nah, ke depan kita tidak bagaimana kita memproduksi banyak, tetapi bagaimana kita meningkatkan kualitas produksi. Kualitas produksi hanya bisa diraih dengan 3 syarat. Yang pertama, bagaimana kualitas pakan yang baik, ya, bagaimana pengendalian penyakit, kemudian bagaimana tentang ketersediaan air. Jadi pangan, pengendalian penyakit, dan ketersediaan air. Pengendalian penyakit dan kesediaan air. Jika ini sip gitu, jika ini sip, ternak kan dia tinggal makan, tinggal tidur. Jadi kalau asal tidak berpenyakit, makannya jelas, airnya cukup, selesai. Dia sudah berterima kasih itu sama kita. Jadi dia tinggal gemuk aja gitu. Itu sebenarnya. Baik, jadi itu harapannya. Nah, jadi sangat sederhana gitu. Baik, Pak Dirjen, terima kasih atas waktu. Terima kasih. Dan tentunya selamat menyambut tahun baru 2019. Mudah-mudahan tugas-tugasnya semakin lancar, diberikan kesehatan dan kebugaran selalu, Pak. Baik, terima kasih. Baik, pemirsa Bali TV, demikian tadi bincang-bincang kita kurang lebih selama 30 menit bersama Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Untuk itu, sampai di sini perjumpaan kita. Saya Jero Jumwi, kita tutup dengan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi. Wassalamualaikum warahmatullahi